Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pitua Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah Islami yang sangat inspiratif dan dapat memotivasi kita untuk terus berusaha agar bisa lebih baik dari waktu ke waktu, insya Allah. Ini adalah kisah pertemuan dan perpisahan Rasulullah dengan Ummul Mukminin, yaitu Siti Khadijah. Tidak sabaran dengan kisahnya, yuk kita tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, agar channel ini terus berkembang, maka bantu like, share, subscribe, dan komennya. Bila ada dalam cerita ini hal yang perlu diperbaiki, tonton juga video ini sampai selesai agar Sobat Pitua Guru tidak salah paham. Sobat Pitua Guru, masih ingatkah dengan nama perempuan yang dijuluki dengan sebutan Ratu Quraisy? Perempuan pertama yang bersaksi atas kerasulan Nabi Muhammad SAW, menemani pada saat menerima wahyu, orang pertama yang menemani sholat, orang pertama yang menemaninya dalam suka dan duka, perempuan yang merelakan seluruh hartanya untuk perjuangan demi tegaknya agama Islam. Ia adalah perempuan pertama yang melahirkan anak-anak dari Nabi Muhammad SAW. Beliau kita panggil dengan nama Siti Khadijah. Nama lengkapnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Khitab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr. Dari pihak ayahnya, silsilah dirinya bertemu dengan silsilah Rasulullah SAW, yakni Qusay. Bundanya ialah Fatimah binti Zaidah bin Al-Aslam bin Rawaha bin Hajar bin Abdu bin Mi'as bin Amir bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Silsilah dari pihak dan ibunya berasal dari keturunan Quraisy yang sangat terkenal dan terhormat. Pada perempuan satu ini, langit dan bumi bersaksi atas kesucian Khadijah. Ia adalah bunga langit dan bumi. Khadijah memulai karirnya semenjak ditinggal oleh Khuwailid, ayahnya, di mana sebelumnya sekitar 575 Masehi ditinggal oleh ibunya. Kemudian tidak lama dari itu Abu Halah juga meninggal. Akhirnya ia hidup sendiri dan memulai bisnisnya sebagai niagawan. Khadijah sukses membawa dirinya menjadi perempuan dengan sebutan pebisnis yang membuat ia dihormati dan dilirik oleh kalangan pembesar Quraisy. Alkisah, pada satu malam, Khadijah bermimpi tentang sebuah matahari besar turun dari langit dan berhenti tepat di atas rumahnya. Cahaya matahari begitu terang, sinarnya begitu indah dan menenteramkan hati. Baru kali ini ia terpikat dengan kejadian itu. Akhirnya ia mengadukan mimpinya kepada Warokah, sepupunya. Dalam sebuah riwayat, Warokah adalah orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam pengetahuannya tentang agama, penguasaan literatur tentang kitab Injil. Penguasaan literatur tentang kitab Injil menjadi salah satu kunci utama akan sikapnya yang bijak. Buru-burulah Khadijah mengadukan mimpinya kepada Warokah yang dikenalnya sebagai orang kepercayaannya. Jawaban Warokah ketika mendengar mimpi dari Khadijah, "Bergembiralah wahai sepupuku, seandainya Allah benar-benar menjadikan mimpimu kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu, dan darinya akan terpancar cahaya risalah Nabi terakhir," ucap Warokah. Mendengar jawaban tersebut, Khadijah merasa bahagia, sekaligus terharu dan penasaran. Ia pun selalu terngiang-ngiang dengan jawaban tersebut. Setiap hari, ia selalu berpikir dan berharap dipertemukan dengan seorang yang dimaksud Warokah. Khadijah selalu berharap bahwa apa yang diucapkan oleh Warokah menjadi kenyataan. Seiring berjalannya waktu, karir perniagaan Khadijah semakin meningkat
bisnisnya semakin melonjak tajam. Namanya dikenal di seluruh pelosok Arab sebagai perempuan yang mandiri dan sukses. Di tengah kesuksesan bisnis yang ia jalani, Khadijah benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa membantu bisnisnya dan bisa mengelola seluruh keperluan yang dibutuhkan. Di sisi lain, karir perniagaan Abu Thalib, paman Rasulullah, semakin merosot. Bisnis yang dijalaninya hanya berjalan stagnan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti berjualan dan berpikir untuk fokus mengurus anak-anaknya. Akan tetapi, lagi-lagi kebutuhan sehari-hari harus terus terpenuhi demi keberlangsungan hidup. Singkat cerita, Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari karyawan untuk membantu bisnisnya. Akhirnya, berdasarkan hasil diskusi dengan Muhammad, Abu Thalib menemui Khadijah dengan mendaftarkan Nabi Muhammad ikut bergabung membantu Khadijah. Berkenaan dengan upah, Abu Thalib meminta agar upah yang diberikan tidak kurang dari 4 ekor. Mendengar hal itu, Khadijah berkata, "Kalau permintaan buat orang yang jauh dan tidak kusuka akan dikabulkan, apalagi buat orang yang dekat dan aku suka." Sebenarnya, pada saat yang sama, Khadijah sudah mendengar tentang sosok Nabi Muhammad yang dikenal namanya sebagai orang yang tekun, jujur, pandai, dan amanah. Tidak sulit bagi Khadijah untuk menerima dia sebagai karyawan. Abu Thalib pun pulang dengan kabar gembira dari Khadijah dengan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Rizki yang begitu melimpah bagi dirinya dan keluarga atas keputusan Khadijah. Disinilah awal mula Khadijah dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Pitua Guru, pertemuan pertama Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah sangat berkesan. Sikapnya yang lembut, perkataannya yang cakap, serta keputusannya yang tidak setengah-setengah membuat Khadijah mantap dan percaya 100% kepada Nabi Muhammad dalam menjalankan bisnisnya. Seluruh fasilitas diberikannya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya, berangkatlah Nabi Muhammad bersama sejumlah kafilah ke Syam, di antaranya Abu Thalib. Nabi Muhammad ditemani oleh Maisarah, yaitu budak Khadijah. Sebelum itu, Maisarah dipesan oleh Khadijah untuk tidak menegur, bahkan memarahi Nabi Muhammad. Ia hanya diperintahkan untuk melihat Nabi Muhammad bekerja. Di perjalanan, banyak hal yang ditemui oleh Maisarah dan akan menjadi cerita menarik untuk tuannya, yaitu Khadijah. Segala keistimewaan nampak begitu terlihat jelas dari sosok Nabi Muhammad. Bisa kita lihat bahwa Maisarah menjadi mata-mata cinta antara Khadijah dengan Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, dengan panas begitu menyengat, seluruh rombongan merasa kepanasan, haus, dan semacamnya. Namun hal itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad. Ia tetap merasa nyaman tanpa lelah. Awan menyelimuti dirinya, sehingga ia merasakan kesejukan terus-menerus. Maisarah bersama kafilah yang lain merasa terheran-heran dengan kejadian tersebut. Akhirnya, sampailah pada sebuah tempat di mana mereka berhenti. Ketika melakukan transaksi dagang, Nabi Muhammad menunjukkan kejujuran kepada para pembeli dengan kecakapan yang luar biasa, membuat mereka terkesan dan puas terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mulanya, Maisarah merasa kaget dengan sikap Nabi Muhammad yang terlalu jujur terhadap para pembeli. Sebab hal tersebut akan sedikit keuntungan yang dia peroleh. Akan tetapi, di luar dugaan, dagangan tersebut laku dan mendapat keuntungan yang begitu besar. Sobat Pitua Guru, Maisarah kagum dengan cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Disinilah terlihat tentang etika berbisnis, kecakapan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kepada klien, serta tutur kata yang sopan. Menjadi model utama dalam berbisnis, Maisarah merasa bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sangat istimewa dan begitu mahir dalam dunia bisnis, hingga memperoleh keuntungan yang sangat besar.
Padahal Nabi Muhammad sebelumnya tidak pernah belajar tentang teori. Semuanya dilakukan atas dasar ketekunan hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Setelah semuanya selesai, sore harinya mereka pulang dengan kabar gembira. Keuntungan yang besar serta kabar bahagia lainnya menyelimuti Khadijah ketika melihat Nabi Muhammad datang. Seluruh pandangannya tertuju kepada Nabi Muhammad, laki-laki yang memiliki sikap beda dibandingkan dengan yang lain. Sikap dan ketekunannya membuat Khadijah kembali memikirkan perkataan Warakah tentang laki-laki yang akan diutus menjadi nabi. Di kejauhan, Khadijah terus memikirkan Nabi Muhammad yang begitu istimewa. Setidak-tidaknya, Nabi Muhammad bagi Khadijah memiliki keistimewaan luar biasa. Mulai dari sikap, ketekunan, kejujuran, serta bisnis yang dilakukan bukan semata-mata untuk mengejar harta. Pengetahuan yang begitu luas tentang ilmu dagang, belum lagi dengan kejadian-kejadian istimewa di luar dugaan, membuat Khadijah semakin gundah. Melihat sikap Khadijah yang belakangan ini berbeda sejak kehadiran Nabi Muhammad. Nufaisah, ada menyebutnya Nafisah, sahabat karib Khadijah, melihat cinta yang terpendam dalam diri Khadijah kepada Nabi Muhammad. Cinta seorang perempuan kaya, cantik, dan dermawan yang selalu menolak lamaran para pembesar Quraisy, jatuh cinta kepada seorang pemuda yang biasa, namun pengetahuan agamanya begitu luar biasa. Tidak tahan melihat sikap Khadijah, akhirnya ia datang menemui Nabi Muhammad dengan maksud hati melamar Muhammad untuk Khadijah. Wahai Muhammad, apakah di usiamu saat ini engkau tidak ada rencana untuk menikah? Pertanyaan Nafisah. Nabi Muhammad menjawab, aku pemuda miskin, mana mungkin ada perempuan yang mau menikah denganku. Nafisah terus memancing pembicaraan dengan Nabi Muhammad dengan berbagai macam pertanyaan, hingga akhirnya ia secara terus terang berkata, bagaimana jika ada perempuan kaya, cantik, dan rela menikah denganmu? Ia tidak mempersoalkan harta yang kamu miliki. Apakah engkau sudi menikah dengannya? Siapa perempuan itu? Pertanyaan Nabi Muhammad. Khadijah binti Khuwailid, jawab Nafisah. Nabi Muhammad cemas dengan jawaban yang diberikan oleh Nafisah. Ia berpikir, bagaimana bisa sosok Khadijah yang penuh dengan kesempurnaan mau kepada pemuda yang miskin sepertinya? Kabar tersebut menjadi kabar bahagia oleh Abu Talib. Sementara rasa cinta terus membuncah dalam diri Khadijah kepada Nabi Muhammad. Para paman Nabi Muhammad tidak setuju ketika mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad ingin menikah dengan Khadijah. Sebab hal itu merupakan aib. Khadijah dengan segala kesempurnaan tidak akan mau menerima Nabi Muhammad yang miskin. Tak ingin larut dengan masalah tersebut, Safwah binti Abdul Muttalib menemui Khadijah. Melihatnya sebagai sosok perempuan hebat, ia menanyakan keseriusannya dengan keponakannya. Muhammad lama berbincang dengan Khadijah. Safiyah semakin yakin dengan cinta Khadijah kepada Nabi Muhammad, bahwa benar-benar Khadijah tidak pernah melihat harta dan apapun. Kecintaan terhadap Nabi Muhammad semata-mata atas sikap yang diperlihatkan oleh keponakannya itu. Begitu berbeda dengan laki-laki lain. Sebelum mengakhiri pertemuan dengan Khadijah, Safiyah diberi sebuah baju terbaik oleh Khadijah kemudian berkata, demi Allah, tolonglah aku sehingga dapat menjadi istri Nabi Muhammad. Safiyah menunjukkan kesanggupan atas permintaan Khadijah. Setelah sekian fase terjadi, akhirnya berlangsunglah lamaran Khadijah dengan Nabi Muhammad melalui perjalanan yang panjang dengan berbagai penolakan dari paman Nabi Muhammad. Lamaran itu tetap berlangsung. Mengenai mas kawin, Muhammad Ghazali mengatakan bahwa pihak Nabi Muhammad menyerahkan 20 onta muda
Untuk emas, dalam nukilan Mahmud Al-Misri, mas kawin Nabi Muhammad ialah sebanyak 12,5 ukiah. Sejak menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad semakin dermawan kepada para fakir, miskin, dan budak. Perilaku ini sungguh sudah ada sejak Nabi Muhammad sebelum menikah dan menjadi semakin intens ketika ia berumah tangga. Nabi Muhammad berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah selama kurang lebih 25 tahun. Dalam waktu tersebut, mereka dikurniai 6 anak, yaitu 2 putra dan 4 putri. 2 putra pertama mereka dinamai Qasim dan Abdullah. Sementara 4 putri mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Sobat Pituah Guru, ringkasnya 25 tahun rumah tangga Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah diliputi kebahagiaan dan keriangan. Dan selama itu pula, Nabi Muhammad tidak mengambil istri lagi. Baru setelah Khadijah meninggal, ia memilih poligami. Ini berarti periode poligami Nabi Muhammad lebih singkat, hanya 12 tahun dibanding masa monogaminya. Khadijah terkenal akan kesetiaan dan kerelaannya dalam mengorbankan harta yang dimilikinya untuk membela agama Islam. Kesetiaan dan pengorbanan Khadijah ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemboikotan atas Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib oleh penduduk kafir Mekah atau kaum Quraisy. Pemboikotan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu sehari, seminggu, atau sebulan, melainkan 3 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya Rasulullah membawa kabar gembira bahwa Rayab telah memakan naskah kesepakatan kaum Quraisy yang tergantung di Ka'bah. Naskah tersebut hanya bersisa tulisan Bismika Allahumma, yang berarti Ya Allah. Mendengar kabar gembira tersebut, akhirnya keluarga besar yang telah diasingkan selama 3 tahun bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan kepala yang tegak. Para kaum muslimin tak henti-hentinya memanggil dan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Pituah Guru, kondisi kesehatan Sayyidah Khadijah semakin menurun setelah kejadian itu. Badannya semakin lemas karena menahan sakit yang menghinggapi tubuhnya. Meski demikian, tidak ada riwayat yang menyebutkan penyakit apa yang mengakibatkan Sayyidah Khadijah wafat. Dalam keadaan itu, sebagaimana diuraikan Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal dalam Khadijah 2014, Sayyidah Khadijah hanya berzikir kepada Allah, meminta ampunan kepadanya, mengharap ridho dan rahmatnya, serta mengosongkan hatinya dari segala sesuatu yang berbau duniawi. Sementara Nabi Muhammad dengan setia dan penuh kasih sayang menunggui belahan hatinya tersebut yang tengah terbaring sakit. Tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulut beliau kecuali doa kebaikan untuk Sayyidah Khadijah. Ketika ajal Sayyidah Khadijah sudah dekat, orang-orang terdekat, keluarga dan kerabatnya hadir untuk meringankan pertemuannya dengan Allah. Diceritakan bahwa ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian Khadijah memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Setelah mendapatkan restu dan ridho dari suaminya, Khadijah pun tersenyum dan berterima kasih kepada suaminya. Hingga Khadijah pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Di dekapnya istrinya,
dengan perasaan pilu yang sangat teramat, hingga tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Peristiwa wafatnya Khadijah sangat menusuk hati Rasulullah SAW karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah wafat. Hingga akhirnya Sobat Pitua Guru, tahun itu disebut sebagai Ammul Husni atau tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tak berselang lama setelah wafatnya Khadijah, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah SAW pun menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril? Kain kafan ini ya Rasulullah untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan, jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Melihat Jibril menangis, Rasulullah SAW pun bertanya, kenapa ya Jibril? Jibril menjawab, cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan, sahut Jibril. Menyimak kata-kata terakhir ucapan Jibril, kesedihan Rasulullah SAW semakin bertambah, hingga Rasulullah SAW pun kembali memandang wajah istri tercinta, Khadijah yang telah menghembuskan napas terakhirnya secara penuh cinta dan kasih sayang dengan sepenuh hati, seraya mengatakan, wahai Khadijah istriku tersayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan dirimu sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalmu, semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Sebagaimana yang diketahui bahwa 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah, namun ia serahkan untuk perjuangan agama Islam. Bahkan ketika wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Pakaian yang ia kenakan ialah pakaian yang sangat kumuh, dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Sungguh mulia Khadijah, sosok istri yang dicintai oleh Rasulullah SAW, hingga wafatnya memberikan duka yang mendalam. Khadijah meninggal dunia pada bulan Ramadan, tahun ke-10 dari kenabian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Waqidi, Khadijah meninggal dunia dalam usia 65 tahun. Dan inilah pendapat yang paling masyhur. Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, sebagaimana disebutkan dalam Fathul Al-Bari, dan meninggalnya sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Khadijah meninggal dunia ketika Nabi SAW berusia 50 tahun. Sobat Pitua Guru, begitulah perjalanan yang panjang Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah hingga wafatnya Ummul Mukminin. Kisah tersebut menjadi awal mulai dari perjalanan keduanya menapaki perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Khadijah menjadi saksi akan kerasulan Nabi Muhammad SAW sesaat menerima wahyu. Sosoknya tidak tergantikan dalam hati Rasulullah serta menjadi pukulan berat ketika ditinggal oleh Khadijah. Sobat Pitua Guru, kesimpulan yang menarik yang dapat kita ambil tentang kisah Khadijah dengan Rasulullah adalah sebuah kisah cinta dan pengorbanan antara Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Adalah sebuah teladan abadi tentang keimanan, kesetiaan, dan kemuliaan akhlak. Sebagai istri pertama Rasulullah, Khadijah bukan hanya pendamping hidup, tetapi juga sosok yang menjadi pilar utama perjuangan dakwah Islam pada masa-masa awal yang penuh tantangan.
Ia menyerahkan seluruh kekayaannya demi agama, mendukung Rasulullah dalam suka dan duka, dan tetap setia hingga akhir hayatnya. Khadijah adalah perempuan istimewa yang memadukan antara kekuatan karakter dengan kelembutan hati. Sebagai seorang pengusaha sukses, ia menunjukkan kemandirian dan integritas. Sebagai seorang istri, ia membuktikan bahwa cinta sejati melampaui duniawi. Ia rela meninggalkan kenyamanan hidup demi bersama Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam. Kesetiaan dan kasih sayang Khadijah yang tulus membuatnya menjadi istri yang tak tergantikan dalam hati Rasulullah SAW bahkan setelah wafatnya. Pengorbanannya selama pemboikotan Quraisy menjadi simbol keteguhan iman. Sementara kerendahan hatinya saat memohon kafan dari sorban Rasulullah mencerminkan ketulusan jiwa seorang mukmin sejati. Perjalanan hidupnya yang penuh cinta dan pengorbanan menjadi inspirasi bahwa kebesaran seseorang tidak terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada apa yang diberikan demi kebenaran dan keimanan. Khadijah radhiyallahu anha bukan hanya ratu Quraisy, tetapi juga Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman, teladan abadi bagi perempuan dan umat Islam sepanjang masa. Wafatnya membawa duka mendalam bagi Rasulullah dan menandai akhir dari sebuah era yang disebut sebagai tahun kesedihan. Namun pengaruhnya terus hidup dalam setiap langkah perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam.